Baiklah guys. Anjay itu apa? Bisa lihat deh. Oke, mantap. Baiklah, kami di sini akan membuat tugas podcast dari Bapak Sintom Aryon Putapea. Baiklah, kami di sini akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Danar Fahza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Perkenalkan, nama saya Andara Fenza. Dan perkenalkan, nama saya Sofia Ardianti. Kami dari kelompok 3 Dengan mata kuliah Hukum Moneter Internasional. Internasional. Selamat menonton guys. Ya Allah, film dia nih. Halo guys, lagi nyala laptop. Ini mau full rebut. Nih kita masukin ada hal itu. Ini kurang. Sabarin guys. Kita orang podcast ya kan nyala. Amat sembuh demi Allah. Mungkin ini juga siapa tahu ada udara sedikit. Suara apa masuk dari luar? Kalau tutup aja deh gitu. Tak suara dari luar kalau kita ngomong. Ada yang ini. Ada yang ini masuk. Lo udah? Belum. Baik, belum. Yuk. Hai, jadi kita hari ini mau podcast guys. Dimulai dari yang kedua. Tahu kan sih. Apa kita? Oh, kita perkenal lo. Oh, perkenalan dulu, oke deh. Hai, perkenalkan nama saya Andara Fenza sebagai host. Dan ini teman-teman saya, perkenalkan guys. Siapa lo? Passing bebas. Perkenalkan, nama saya Danar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri sebagai sejarawan. Dan perkenalkan, nama saya Sofia Ardianti. Nah, Jadi kami di sini akan ngobrol film terkait film Hexaurite, yang dimana film ini benar-benar mengguncang batin dan memantik banyak sekali diskusi soal kemanusiaan, iman, dan keberanian. Film ini juga bukan cuma soal perang, tapi soal bagaimana seseorang bisa tetap berpegang pada nilai moral dan keyakinan di tengah kekacauan dunia. Bersama saya Andara Fenza, sudah hadir 3 teman ngobrol keren. hai. Lanjut, Pak. Lanjut, Mbak. Jadi tema kita kali ini akan membahas dengan film Hexaurite. Film ini sudah lama pengen aku bahas sebenarnya. Nah, secara sejarah dan sinematografi luar biasa banget dari Desmond Doss ini. Tentara Amerika adalah orang pertama yang menerima Medali of Honor tanpa pernah menggunakan senjata dalam perperangannya. Iya nih, film ini sangat seru. Aku excited banget. Karakter Desmond Doss itu sangat kompleks banget loh. Dari sisi psikologisnya yang menarik, seperti keyakinannya, keberaniannya, dan spiritualnya itu sangat keren banget. Iya lagi. Setuju banget, film ini sangat luar biasa keren. Film ini mempunyai makna mendalam buat aku secara pribadi, terutama soal iman dan keyakinannya. Si Desmond Doss ini adalah seorang yang luar biasa. Dia memegang teguh keyakinannya di tengah medan perang. Oke, baiklah. Mungkin kita bisa dimulai dari ringkasan ceritanya dulu. Oh iya Fahri, boleh bantu jelasin sedikit tentang Boleh film banget ini? nih Kak Andara. Nah, Hexaurite ini dirilis pada tahun 2016 yang disutradarai oleh
Mel Gibson dan diangkat dari kisah nyata seorang tentara prajurit medis Amerika Serikat yang bernama Desmond Doss. Nah, dia itu ikut perang pada dunia kedua dan uniknya itu dia menolak untuk membawa senjata karena itu keyakinan agamanya sebagai Seventh Day Adventist. Iya nih, karena itu juga dia sempat dianggap aneh dan pengecut oleh rekan-rekan seperjuangannya. Bahkan tapi disinilah yang sangat menarik, dia tetap teguh terhadap keyakinannya dan ia pernah bilang, aku mau bantu negaraku tetapi bukan membunuh. Yap, dia akhirnya menjadi tentara medis atau combat medic. Dan di pertempuran Onikawa dan Honshu, tepatnya di tebing Hacksaw Ridge, dia pernah menyelamatkan 70 nyawa tanpa menembakkan satu peluru pun. Wah, gila banget itu. Dia menyelamatkan 75 nyawa walaupun dia enggak bersenjata. Keberaniannya justru melebihi banyak prajurit bersenjata ya. Kalau kamu jadi dia bagaimana, Danar? Kalau aku sih sudah kabur duluan. Oh, nah inilah yang sangat menarik banget. Kalau kita hubungkan dengan hukum humaniter internasional, secara hukum bagaimana sih status Desmond Doss ini? Dia kan tentara medis nih. Itu termasuk kombatan atau non-kombatan sih? Nah, jadi aku jelasin ya dulu ya, Dara dan semua temannya. Jadi dalam hukum humaniter ini, humaniter internasional ini, Desmond Doss ini sebagai tenaga medis dalam Perang Dunia Kedua, secara statusnya dia itu termasuk non-kombatan. Nah, karena itu meskipun dia adalah seorang anggota militer yang aktif, ia tidak bertempur menggunakan senjata apapun karena keyakinan agamanya. Nah, oleh sebab itu artinya dia itu bukan pihak yang boleh menyerang atau diserang, karena tugas utamanya adalah menolong korban yang luka baik dari pihak sendiri maupun pihak lawan. Iya nih, benar banget Pak Hari. Desmond Doss ini sebagai seorang medis memiliki hak perlindungan khusus. Menurut hukum humaniter internasional, khususnya pada Konvensi Jenewa III tentang perlakuan terhadap tawanan perang dan Konvensi Jenewa I dan IV, yang mengatur perlindungan terhadap personel medis dan warga sipil. Di medan perang, status non-kombatan ini berarti tidak boleh menjadi sasaran langsung oleh musuh. Dan dia pun berkewajiban untuk memberikan bantuan medis kepada semua prajurit yang terluka tanpa memandang pihak mana mereka berasal, baik mau lawan ataupun kawan. Ia tetap dianggap sebagai bagian dari pasukan karena bertugas secara aktif sebagai tenaga medis, tetapi tidak sebagai kombatan yang membawa senjata. Inilah status yang membedakannya dan mengizinkannya tetap bertugas di medan perang tanpa membawa senjata dan tetap dilindungi secara hukum internasional. Mereka harus diberi tanda pengenal khusus seperti palang merah dan gak boleh jadi target tembakan selama mereka nggak ikut bertempur. Bener banget tuh, sesuai dengan karakter Desmond yang ada di film ini. Dia itu nggak pernah menyerang, nggak bawa senjata, terus fokus menyelamatkan nyawa orang sampai nyawa orang itu terselamatkan semuanya. Dia benar-benar menjalankan prinsip kemanusiaan netral. Dalam praktiknya pun status Desmond Doss ini merupakan contoh aktual dari bagaimana hukum humaniter mengakomodasi hak penolakan kaum yang menjadi prajurit medis, sekaligus memberikan perlindungan khusus yang membedakannya dari kombatan bersenjata. Ia mendapat pengecualian dalam pelatihan senjata dan diperlakukan sebagai pasukan medis dengan status non-kombatan, meskipun ia tetap berdinas aktif dalam tempur. Oh alah, jadi secara hukum Desmond Doss ini bisa dibilang bukan kombatan ya, tapi non-kombatan dengan status perlindungan khusus. Emang apa saja sih perlindungan khususnya itu? Jadi, perlindungan khusus itu diatur dalam Konvensi Jenewa I 1949. Perlindungan ini meliputi beberapa aspek seperti yang pertama, tenaga medis harus dihormati dan dilindungi walaupun berada di dekat musuh atau ditangkap oleh pihak lawan, yang diatur dalam pasal 24 Konvensi Jenewa I. Lalu, yang kedua, mereka wajib memberikan perawatan medis tanpa diskriminasi terhadap semua korban baik dari pihak sendiri maupun lawan.
Lalu yang ketiga, ada penyerangan terhadap tenaga medis merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Dan yang keempat, simbol pengenal khusus seperti palang merah digunakan untuk menandai tenaga medis agar mendapatkan perlindungan maksimal dari serangan militer. Dan yang terakhir, jika tenaga medis ditangkap, mereka harus diperlakukan dengan hormat dan dilindungi dari perlakuan tidak manusiawi. Jadi begitu guys, Desmond Doss itu termasuk non-kombatan. Dari sisi psikologis, film Hexauride ini juga menarik, terutama karakter Desmond Doss yang sangat kompleks. Dia mempunyai trauma masa kecilnya sangat mempengaruhi kepribadiannya dan pilihannya di kemudian hari. Ia tumbuh di keluarga yang sangat religius dengan ayahnya, seorang veteran Perang Dunia I yang menderita PTSD dan mengalami gangguan emosional serta kecanduan alkohol. Tapi dari situ dia belajar bahwa kekerasan bukanlah solusi. Benar banget nih Andara, trauma masa kecil inilah yang membentuk tekad Doss untuk tidak pernah membawa atau menggunakan senjata sepanjang hidupnya, sekaligus memotivasi komitmennya sebagai seorang tenaga medis yang berani menyelamatkan banyak hidup tentara di medan perang. Kepribadiannya yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu tersebut menjadikan sosok yang penuh keteguhan hati. Ia memiliki prinsip moral yang kuat dan rasa belas kasih yang mendalam. Meskipun di tengah tekanan perang yang brutal, keberanian dan keteguhannya untuk tetap setia pada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari sejarahnya juga ini, dari film Hexauride ini juga menarik karena mengangkat dari kisah nyata Desmond Doss, seorang petugas medis dari Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Nah, ia itu menolak membawa senjata karena keyakinannya agama sebagai penganut gereja Masehi Advent dari ketujuh. Nah, film ini mengisahkan bahwa perjuangan Doss dari masa pelatihan militer, konflik dengan sesama tentara yang meremehkannya karena menolak senjata, hingga keberaniannya menyelamatkan sekitar 75 tentara sekaligus dan terluka dalam pertempuran Okinawa, khususnya di tebing Meda yang dikenal sebagai Hexauride. Nah, itu menggambarkan transisi nilai di tengah perang antara ketaatan militer dan kebebasan keyakinan. Dia tetap ikut wajib militer tapi berjuang lewat cara yang berbeda. Ya nih, Desmond Doss juga pernah bilang, aku takkan menyentuh senjata, tapi aku akan menyelamatkan nyawa. Dan itu selaras banget dengan nilai agamanya dia. Dia juga berprinsip pada thou shalt not kill, yaitu jangan membunuh. Wah, itu juga bentuk keberanian moral loh. Saat orang lain berani menembak, dia berani untuk tidak menembak dan tetap bertahan. Nah, adegan yang menurut aku paling yang memorable tuh menurutku di waktu dia turun sendirian di malam hari di tebing Hexauride. Medannya itu ngeri banget, api di mana-mana, tapi dia terus turun buat menolong tentara satu persatu. Ya nih, dan kalimat yang terus dia ucapin itu loh, please Lord help me get one more. Itu nunjukin betapa kuatnya dorongan spiritual dan empati dia. Dia nggak berhenti sampai semua yang bisa diselamatkan itu terselamatkan loh guys. Dan akhirnya prajurit lain yang awalnya meledekin dia malah berbalik menghormati dia. Bahkan komandannya pernah bilang, kita nggak akan naik tanpa Doss. Itu pengakuan yang luar biasa sih menurut aku. Jadi itu juga, bentar ya guys, azan. Tunggu ya guys. Azan guys. Menghargai
Oke guys, kita lanjut ya. Jadi, itu tadi bukti nyata bahwa tindakan kemanusiaan bisa mengubah cara pandang orang, bahkan di tengah perang. Oh ya guys, film ini ngajarin banget soal konsistensi prinsip. Dunia modern juga banyak godaan buat menyerah pada tekanan. Tapi DOS nunjukin bahwa keyakinan bisa jadi kekuatan terbesar kita. Nah, dari sisi hukum humanitar internasional, film ini sekaligus jadi pengingat bahwa meskipun perang itu brutal, masih ada aturan kemanusiaan yang harus dijaga, terutama terhadap non-kombatan seperti tenaga medis ini. Benar banget nih Fahri, tenaga medis ini sebagai non-kombatan harus mendapatkan perlindungan khusus yang selalu harus dijaga. Tenaga medis ini yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata tidak boleh dijadikan objek serangan atau sasaran karena mereka tidak terlibat langsung dalam permusuhan. Ini nggak cuma bicara soal moral, tapi membuktikan lewat perbuatannya di tengah bahayanya medan perang. Jadi, singkatnya, aturan kemanusiaan secara tegas melindungi tenaga medis non-kombatan dari serangan dan penghinaan selama mereka menjalankan tugas kemanusiaan tanpa keterlibatan langsung dalam permusuhan, menjaga prinsip kemanusiaan di tengah konflik bersenjata. Dan yang keren ini, film ini juga menegaskan bahwa menjadi berbeda itu bukan berarti salah. Kadang justru perbedaan prinsip itu yang membawa perubahan besar. Oke, kita udah bahas banyak banget nih, mulai dari Maaf guys, itu aja. Ya, Bukan ya guys, karena kita di samping Buat akhir. Oke, kita udah bahas banyak banget nih, mulai dari status tenaga medis, pengaturannya ini. Sebelum ditutup, boleh dong masing-masing kasih satu pendapat tentang film ini. Nah, menurut aku film ini menggambarkan bagaimana tenaga medis dalam tempur berjuang untuk melindungi nyawa dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam situasi konflik ini, hal ini sejalan dengan prinsip hukum humaniter internasional yang melindungi tenaga medis dan melarang serangan terhadap mereka yang melakukan tugas kemanusiaan. Kalau menurut aku sih, film ini juga menunjukkan bagaimana Desmond Doss tetap mempertahankan netralitas dan kemandirian sebagai tenaga medis meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Hal ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum humanitar internasional yang menekankan pentingnya netralitas dan kemandirian tenaga medis dalam konflik bersenjata. Menurut pendapat aku nih, film ini menggambarkan bagaimana tokoh utama atau karakter Desmond Doss ini dan rekan-rekannya berjuang untuk melindungi nyawa dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, meskipun dalam situasi yang sangat berbahaya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum humanitar internasional yang menekankan pentingnya melindungi nyawa dan martabat manusia dalam situasi konflik. Dan juga ini bukan sekedar film perang, ini adalah kisah iman yang hidup tentang bagaimana kita bisa hadir bahkan di medan perang. Wah, bagus. bagus ini pendapatnya. Jadi kesimpulannya, film ini merupakan kisah inspiratif yang menggambarkan keberanian, keyakinan, dan kekuatan manusia untuk berbuat baik dalam situasi ini juga sangat sulit, serta pentingnya prinsip-prinsip hukum humanitar internasional. Film ini juga menunjukkan bagaimana satu orang dapat membuat perbedaan besar dalam situasi sangat sulit dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Jadi itulah podcast kami hari ini. Terima kasih udah nonton podcast kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai ketemu nanti. Bye. Bye. Bye.
Jangan lupa nonton filmnya guys. Iya guys. Wajib Jangan banget. jangan lihat di AI ya guys. Wajib nonton. Oke? Linknya ada di deskripsi Iya. guys. Ya, video aja guys Sampai dulu, nontonnya. sampai dulu, dia tadi dulu. Dan Kita ngobrol apa? Takut kalau kepotong. jadi 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 film ini sangat seru guys. wajib Wajib ditonton. nonton ya guys. Ratingnya 10/10. Wah. Seru. Jangan mati biar Kak anak tahu deh guys. tuh. Berapa menit ya? Jadi menit kurang aja. Dia kan dari satu. Dulu. Oh, Oh. anjay. Gak apa-apa guys, kita tunggu aja ya guys. Cukup kok. Berapa dua-dua ya? Oh. Satu dari satu. Dulu. Tadi berapa tadi? 20. Mulai awal dari berapa? Udah sampai dipotong dari yang kita awal. Biar kan podcast. Oke. Maaf ya guys, karena kita hanya satu kali tag. Udah semua Tidak podcast guys. di- Baru Nela kan videonya. podcast. Berapa menit lah? Kami nunggu ketentuannya guys sampai 22 menit. Jadi kami nggak kami lagi besok. Hahaha. Semoga tidak diputarkan di dalam kelas. Tapi malu. Lah tutup lah. Mati lampu ya guys, soalnya jadi panas. Udah di. Dah, tutup bentar. Dah. Tutup bentar. Dah guys, see you nanti.